Halo everybody, skill bahasa di sini. Mari kita belajar bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kunci ke-13 TOEFL reading. Use context to determine meanings of simple words. Gunakan konteks untuk menentukan makna dari kata sederhana. Pada kunci ke-13, use context to determine meanings of simple words, menggunakan konteks untuk menentukan makna dari kata sederhana. Bentuk pernyataan, pertanyaan, tinjauan, review lainnya teman-teman terkadang muncul dalam tes reading comprehension. Pertanyaan yang muncul dapat berupa tentang 1. Nada emosi. Yang kedua, tujuan penulis dalam menulis bacaan, purpose-nya ya, jadi nada atau tone, purpose, dan mata kuliah yang mungkin bacaan itu digunakan atau course. Jadi ada tone, purpose, atau course. Nah, yang seringkali ditanyakan. Nah, pertanyaan tentang tone atau nada atau emosi teman-teman, emosi ya, emosi ungkapan dari suatu ekspresi, nah, berupa emosi yang ditunjukkan penulis dalam tulisannya. Nah, di sini ya, emosi yang dimaksud bersifat informatif, penjelasan, atau faktual. Jadi emosinya maksudnya ya yang bersifat informasi, penjelasan, atau fakta. Nah, emosi yang ditunjukkan penulis dalam tulisannya harus mampu teman-teman kenali untuk menjawab pertanyaan tentang nada atau tone dengan benar. Jika penulis sedang lucu, maka nadanya mungkin lucu teman-teman. Jika penulis memperolok sesuatu, nadanya mungkin sarkastis. Jika penulis sedang memiliki perasaan yang kuat bahwa suatu itu benar atau salah, nadanya mungkin berapi-api. Sedangkan pertanyaan jenis purpose ya teman-teman menanyakan tentang tujuan penulis dalam tulisannya. Untuk menjawab pertanyaan ini dengan benar, teman-teman harus menarik kesimpulan tentang tujuan penulis yang mengacu ke gagasan utama dan susunan rincian dari bacaan tersebut. Nah, yang terakhir, sedangkan pertanyaan jenis purpose meminta teman-teman untuk memutuskan sebagai mata kuliah apa yang kemungkinan bacaan ini ditugaskan. Nah, jadi bisa menyambung ya purpose dengan si course-nya. Nah, untuk menjawab pertanyaan jenis ini, teman-teman harus menarik kesimpulan dengan mengacu pada topik bacaan dan susunan rinciannya. Gitu ya teman-teman. Jadi intinya kalau untuk yang tone itu perhatikan nadanya yang memicu itu sebenarnya ya. Kalau lucu mungkin ketawa atau bagaimana ya. Nah, sedangkan kalau purpose berarti tujuannya nih, teman-teman harus paham, oh ini tujuannya, gagasan utamanya ini nih. Kalau yang course berarti topiknya apa, intinya seperti itu. Sebenarnya kalau untuk yang course kan hampir mirip dengan purpose, makanya biasanya menarik kesimpulannya hampir mirip ya teman-teman. Nah, contoh nih, ada passage military awards have long been considered symbolic of royalty bla 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 till the end. Pertanyaannya, the tone of this passage is encouraged, humorous, outrage, informative, Nah, ini kan yang ditanyakan tones-nya teman-teman. Jadi berhubung teman-teman di sini kan reading tidak mendengar suaranya, jadi ya perhatikan, oh di situ ada melawak kah, atau dia berapi-api, atau yang bagaimana ya. Nah teman-teman, dari keempat opsi di sini, pertanyaan pertama kita ditanya tentang tones
bagian bacaannya, ya kan? Pertanyaannya, untuk menentukan nada bacaan, kita harus melihat setiap indikasi emosional penulis dalam bacaan. Jadi indikasinya ya, kita lihat penulis menggunakan fakta sejarah untuk membuat poin tentang sentimen menentang penghargaan militer Amerika. Nah, penulis tidak menggunakan dalih emosi apapun. Jadi di sini hanya menuliskan tentang sentimen menentang penghargaan militer Amerika yang ada di line keberapa. Kalau dari contoh ini ada di line 6. Nah, di situ bisa ya, atau sorry kok 6, line 10. Nah, di sana hampir yang ada tulisannya 10 itu ya. Nah, Medal of Honor bla bla. Nah, the Medal of Honor bla bla. Nah, itu ya. Nah, di situ kan ya, atau bisa disebut di paragraf kedua. Nah, itu saja. Itu poinnya kan sentimen menentang penghargaan militer Amerika. Penulis tidak menggunakan dalih emosi apapun ya di situ. Jadi jawaban yang paling tepat adalah delta, informasional, informasi saja di sana. Ya, informasi bahwa militer Amerika itu dapat award dan ditentang, ya, hanya menentang tentang sentimennya saja. Sorry kok menentang, tentang sentimennya saja. Nah, selain itu teman-teman, tidak ditemukan juga adanya indikasi anger. Nah, anger ya, anger maksud saya marah. Ada nggak yang berapi-api marah? Humor, tertawa? Nggak ada. Atau outrage? Nggak ada dari bacaan tersebut. Jadi A, B, C itu tidak ada. Nah, contoh lainnya. Langsung ke pertanyaannya. The author's purpose is in this passage is to. Nah, ini tadi sama masihan ya mengenai militer Amerika. Yang ditanyakan sekarang purpose-nya, tujuannya apa? Describe the history of military award from the Revolutionary War to the Civil War. Bravo demonstrates an effect of American attitude toward royalty. Charlie give an opinion of military award. Dan Delta outline various historical symbols of royalty. Nah, di sini teman-teman, pertanyaan kedua ini meminta tentang tujuan penulis dalam tulisannya. Untuk menjawab pertanyaan ini dengan benar, teman-teman harus mengacu pada gagasan utama dari bagian ini yang dituangkan dalam kalimat pertama. Gitu ya. Ide utama adalah bahwa ada sentimen penentangan yang kuat terhadap penghargaan militer di Amerika Serikat karena penghargaan militer telah dianggap simbol kerajaan. Oh ya, di paragraf yang pertama ya, sorry guys, tadi the Medal of Honor-nya ya bisa sih di yang kedua ya. Di paragraf pertama pun sudah ketemu untuk military award of considered symbolic of loyalty. Jadi di situ kan menjelaskan mengenai simboliknya, simbol kerajaan. Nah, penulis memberikan fakta-fakta sejarah tentang penghargaan militer sebagai rincian untuk mendukung gagasan utama. Karena tujuan ditentukan dari ide utama dan susunan rincian keseluruhan, tujuan penulis adalah untuk menggambarkan, menjelaskan, atau menunjukkan bahwa sentimen Amerika menentang penghargaan militer karena sentimen negatif terhadap kerajaan. Jadi jawaban yang benar adalah bravo teman-teman. Itu adalah jawaban yang paling tepat ya. Jadi kalau alfa, bagaimana mendeskripsikan cerita nih, wordnya ya.
penghargaan militernya, menceritakannya dari seorang revolusionernya, enggak ya, enggak mendeskripsikan di sana. Kalau bravo, nah itu yang tepat ya teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman harus menyadari bahwa jawaban yang benar adalah jauh lebih umum daripada gagasan utama ya. Menurut jawaban B, tujuannya adalah untuk menunjukkan sebuah efek demonstrasi, efek gitu, sikap Amerika terhadap royalti. Nah, ada of America's attitude toward royalty. Jadi kan dia menunjukkan tujuannya, efeknya. Nah, ditentang tadi ya toh. Sedangkan kalau Charlie give an opinion of military toward, enggak ya teman-teman, tujuannya hanya menunjukkan sebuah efeknya. Sebuah efeknya bisa teman-teman temukan di akhir juga bisa itu ya. And today it is awarded only in the most extreme cases of heroism. Although the United States is still somewhat wary of granting military awards, several awards have been instituted since World War I. Nah, juga bisa itu, di situ juga bisa ya. Nah, sedangkan delta bagaimana? Outline various historical symbol of royalty. Enggak ya, menggarisbawahi macam-macam dari historical symbol of royalty, enggak ya, enggak. Hanya ya tadi, hanya menunjukkan bahwa ada efek dari sikap Amerika terhadap royaltinya ya teman-teman, untuk si purpose-nya. Jadi dia lebih umum dari gagasan utama. Nah, untuk contoh yang ketiga mengenai course, contoh pertanyaannya, the passage would probably be assigned reading in a course on Alpha General Science, Bravo Psychology, Charlie American History, Delta Interior Decoration. Nah, yang ini sebenarnya cukup mudah teman-teman. Ini di kira-kira ini mengenai pelajaran apa? Nah, mudahnya gitu loh ya. Mudahnya itu. Jadi cukup mudah. Pertanyaan ketiga ini tentang mata kuliah yang mungkin ditugasi di dalam bacaannya. Untuk menarik kesimpulan tentang mata kuliah atau pelajaran, kita harus merujuk ke topik dari bagian atau keseluruhan susunan rincian bacaan ini. Karena bacaan ini tentang penghargaan militer Amerika dan rincian membahas sejarah penghargaan militer Amerika dari revolusi perang hingga hari ini, maka jawaban yang tepat adalah Charlie American History. Kalau General Science kurang tepat ya teman-teman. Nah, apa namanya, sains umum, nah itu kan kurang tepat. Psikologi tentang juga kurang tepat. Interior decoration juga kurang tepat, bukan mengenai apa namanya, tata ruang ya, bukan, tapi mengenai sejarah Amerika. Nah, itu juga bisa ya. Jadi cukup mudah sebenarnya. Biasanya nanti mengenai IPA, IPS dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk yang ketiga malah cukup mudah. Meskipun memang secara jawabannya mirip dengan yang purpose, harus teman-teman pahami. Tapi kalau teman-teman paham tentang adanya materi-materi pembelajaran yang bervariasi, nah itu mudah ya. Nah, strategi untuk yang ke-13, cara mengidentifikasi pertanyaannya. Pertanyaan mengenai tone biasanya what is tone of the passage tadi ya, emosi. Ada apa emosi dari bagian tersebut, emosi cerminannya ya, yang muncul apa. Kalau purpose, what is the author's purpose in this passage, tujuan, apa tujuan penulis dalam bagian ini. Sedangkan course, in which course
would this reading be assigned? Nah, biasanya itu ya, di mata kuliah manakah bacaan ini akan ditugaskan, atau biasanya muncul di mata kuliah apa. Nah, mencari jawabannya untuk yang tone, biasanya ada petunjuk melalui bacaan yang ditampilkan penulis mengenai beberapa emosi atau perasaan daripada hanya menunjukkan fakta. Sedangkan purpose biasanya menarik kesimpulan tentang tujuan dari gagasan utama dan rincian pendukungnya. Sedangkan course menarik kesimpulan tentang mata kuliah atau pelajaran dari topik, bacaan, dan rincian pendukung. Nah, cara menjawab pertanyaannya untuk yang tone, saring bacaan untuk mencari petunjuk beberapa emosi yang ditampilkan penulis. Yang kedua, pilih jawaban yang teridentifikasi emosi tersebut ya teman-teman. Kalau purpose, pelajari gagasan utama dalam topik, jadi di kalimat pertama, dan rincian yang digunakan untuk mendukung gagasan utama. Nah, jadi intinya ya kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, teman-teman pahami. Setelah itu tarik kesimpulan tentang tujuan. Nah, sedangkan untuk course, pelajari gagasan utamanya juga sama dalam topik, kalimat, dan rincian yang digunakan untuk mendukung gagasan utama. Tarik kesimpulan tentang mata kuliah apa yang dipelajari di sana. Nah, kita lanjutkan ke latihan kunci 13 reading. Yang pertama, the purpose of this passage is to describe the valued contribution of the historical figure. Bravo provide biographies of Lewis and Clark. Charlie describe the lifestyle of the Sunshine Tribe. Delta outline a road to Pacific Ocean. Nah, teman-teman baca saja kalimat pertama di setiap paragraf yang sudah saya tandai hijau. Nah, coba 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Kalimat pertama dari paragraf pertama menyatakan bahwa Sacha Jawey provide bla bla until expedition. Teman-teman di situ menjelaskan tentang Sacha Jawey ya. Dan kalimat pertama dari paragraf kedua menyebutkan Sacha Jawey's contribution to the success of the Lewis Clark expedition. Nah, kalimat pertama dari setiap paragraf secara umum menyediakan petunjuk sebagai purpose dari bacaannya. Nah, kalimat pertama tadi, Sacha Jawey provide invaluable as the member of historic, ya, yang intinya yang pertama itu mengenai member of Sunshine Tribe-nya. Dan available membersnya itu di tahun 1804 sampai 1806 ada Lewis dan Clark expedition ya toh tadi. Nah, sedangkan kalimat pertama paragraf kedua Sacha Jawey contribution, kontribusi yang sukses dari si Sacha Jawey ini tadi dari untuk kesuksesan Lewis dan Clark expedition ya. Nah, itu bervariasi. Jadi gitu ya. Jadi intinya apa? Berdasarkan itu, teman-teman, berdasarkan kedua kalimat tersebut dapat ditentukan bahwa tujuan bacaan ialah untuk mendeskripsikan the valued contribution of the historical figure. Jadi bravo ya. Kok bravo? Alpha jawabannya teman-teman. Kalau bravo biografisnya saja enggak, padahal kontribusinya. Nah, dilihat dari yang paragraf kedua itu kan Sacha Jawey contribution, bukan biografinya saja, kurang tepat. Kalau Charlie mendeskripsikan lifestyle-nya of Sunshine Tribe enggak,
menyatakan contribution ya. Outline a route of the Pacific Ocean, enggak menjelaskan tentang Pacific Ocean saja ya, rutenya saja, enggak. Jadi tentang figur si Lewis dan Clark expedition. Number 2, the tone of this passage: Alpha critical, Bravo complimentary, Charlie ambivalent, Delta judgmental. Nah, bisa teman-teman baca dari paragraf kalimat pertama ya, setiap paragrafnya. 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis. Paragraf pertama dimulai dengan gagasan bahwa sajajawé profit available itu ya teman-teman, dan paragraf kedua dimulai dengan sajajawé's contribution. Kalimat pertama masing-masing paragraf secara umum menyediakan petunjuk sebagai tone emosi dari bacaan. Berdasarkan itu, kita dapat menentukan bahwa tone dari bacaan ini ialah komplementari, bukan mengkritik ya, bukan ambivalent juga, bukan ngejudge juga. Nah, jadi hanya komplementari. Next, number 3. This passage would most likely be assigned reading in a course of word geography, Bravo American literature, Charlie 19th century American history, Delta social linguistic. 20 detik untuk menjawab. Ya. Nah, kalimat pertama dari paragraf pertama menyatakan bahwa sajajawé ambil expedition. Di situ teman-teman, dari keterangan ini dapat ditentukan bahwa this passage would most likely be assigned reading in the course 19th century American history, gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah Charlie. Nah, dilihat dari mana? 1804 dan 18 itu. Jadi American history, kalau American literatur Amerika kurang tepat. Buat geografi kan juga kurang tepat. Sosial linguistik pengucapan kan juga kurang tepat. Makanya yang tepat Charlie, 19th century American history. Nah, selanjutnya, the purpose of this passage is to Alpha provide biography of Richard Carrington, Bravo explain where the auroras occur, Charlie recount an amazing 19th century event, Delta describe the cause and impact of phenomenon. 20 detik untuk menjawab. Nah, kalimat pertama dari paragraf pertama ini kan menyatakan bahwa the auroras are the phenomenal display ya. Aurora itu fenomena, sebuah fenomena. Kalimat pertama dari paragraf kedua menyatakan bahwa Richard Carrington was the first person to determine the actual cause of the aurora. Jadi dia orang pertama yang mengetahui aktualnya si aurora ya teman-teman. Sedangkan kalimat pertama dari paragraf ketiga menyatakan particularly strong auroras have at briefly have ya. Kalimat pertama dari setiap paragraf secara umum menyediakan petunjuk
sebagai purpose, tujuan dari bacaan. Berdasarkan itu dapat ditentukan bahwa tujuan bacaan ini adalah describe the cause and impact of phenomena. Ya teman-teman, jadi jawaban delta yang paling tepat. Sedangkan kalau alpha provide itu memberikan biografi mengenai Richard Carrington saja, kan bukan. Richard Carrington itu orang pertama di warga kedua ya. Explain where the auroras occur, enggak, itu kan hanya di paragraf pertama juga ya, paragraf pertama tadi cure-nya hanya di situ. Kalau yang Charlie Recount menghitungnya, enggak menghitung ulang an amazing 19th century event, bukan. Di sini kan mengenai aurora ya, jadi describe the cause and impact of phenomena. Nah, aurora itu tadi, jadi delta yang paling tepat. Next, number 5, the tone of this passage is sensitive, encouraging, Bravo, Charlie, Pretentious, dan Delta Advisory. 20 detik untuk menjawab. Nah, paragraf pertama teman-teman membacakan di auroras ya, dan disimpulkan dalam gagasan bahwa it is also a phenomenon that bears further study because of its potential impact on civilization. Jadi aurora itu juga merupakan fenomena yang perlu dipelajari lebih lanjut karena potensi dampaknya terhadap peradaban. Nah, dan paragraf terakhir dimulai dengan gagasan bahwa particularly strong auroras have at times bla 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 with routes ya. Jadi aurora itu pada ya partikular si aurora itu sangat kuat, terkadang muncul di wilayah padat penduduk di bumi ya toh, dan telah mendatangkan malapetaka. Nah, dan diakhiri dengan gagasan bahwa further auroral interference into the life of humanity seems likely. Jadi yang ditakutkan itu perangkat listrik dan lain sebagainya. Aurora influence into life humanity seems likely, maksudnya manusia mungkin terdampak dari si gangguan aurora itu tadi ya. Jadi mengganggu aurora itu terhadap kelangsungan kehidupan manusia. Nah, intinya seperti itu. Nah, berdasarkan ini dapat ditentukan bahwa tone emosi dari bacaan ini adalah advisory, teman-teman. Advisory itu apa? Advisory adalah menasihati, teman-teman. Sedangkan kalau sensitif ya sensitif, enggak ya. Kalau uncaring, tidak peduli, atau presentis, kesombongan, kan enggak. Yang di sini kan hanya menasehati. Next, number 6. This passage would most likely be assigned reading in a course on, nah, dimana nih? Medicine, astronomy, oceanology, atau art. Dilihat dari kalimat pertama ya teman-teman, 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis. Kalimat pertama dari paragraf pertama menyatakan bahwa the auroras are a phenomenal display of greenish white light typical visible in the skies. Jadi mengenai aurora ya, fenomena aurora display-nya itu. Nah, berdasarkan ini teman-teman dapat ditentukan bahwa kemungkinan besar bacaan ini dijadikan tugas dalam astronomi. Jadi mengenai
peredaran bintang ya, astronomi, bukan kedokteran, medicine itu kedokteran ya bisa, atau obat-obatan, medicine. Nah, oceanography juga bukan, kan mengenai laut bukan ya, atau art mengenai lukisan pemandangan kan bukan ya, jadi mengenai astronomi. Jawaban yang bravo yang paling tepat. Number 7, this passage would most probably be assigned reading in which of the following course. Nah, ada environmental studies, bravo developmental psychology, Charlie physiology of primates, dan delta biology of reptiles. Nah, kira-kira mengenai apa teman-teman? Bisa dilihat dari paragraf pertama, kalimat pertama. 20 detik untuk menjawab. Nah, waktu habis. Dari kalimat pertama, dari paragraf pertama teman-teman dapat ditentukan bahwa bacaan ini kemungkinan tentang type of lizard Jackson Cameron. Jadi kadal ya, tipe dari kadal yaitu si Jackson Cameron. Nah, dikarenakan kadal adalah reptil, itu dapat disimpulkan bahwa bacaan ini mungkin bisa jadi bagian mata kuliah pembelajaran dalam biologi of reptil teman-teman. Jadi jawaban bravo yang jawaban delta ya teman-teman, delta yang paling tepat, bukan bravo, keanekaragaman reptil. Nah, kalau bravo kan developmental psikologi, perkembangan psikologi, kurang tepat. Kalau alpha environmental studies, studi tentang lingkungan, ya juga kurang tepat. Kalau Charlie physiology of primates, yaitu fisiologi tentang primata, kurang tepat ya. Yang tepat adalah delta. Thanks for watching.